Selama pelaksanaan PPKM darurat, kemudian PPKM level 4, kami rutin melakukan evaluasi bersama 3 pilar, Pemprov DKI Jakarta, kemudian Kepolisian dan juga TNI, di mana pada masa pelaksanaan PPKM level 4 tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Agustus, itu ada uji coba beberapa kegiatan dibuka dengan kapasitas maksimal 25%. Ini tentu berbeda pada saat PPKM darurat maupun PPKM level 4 sebelumnya, yang mana yang boleh beraktivitas itu hanya kegiatan esensial dan kritikal, yang dilengkapi dengan surat tanda registrasi pekerja. Begitu level 4 berikutnya tanggal 10 sampai 16 Agustus ini, di sana ada pembeda sehingga pola pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh 3 pilar dari hulu ke hilir itu perlu juga dievaluasi. Pertama, STRP tetap berlaku, tetapi di sisi lain pengendalian mobilitas harus dilakukan. Pola penyekatan dengan pelaksanaan PPKM level 4 yang baru tentu tidak efektif lagi karena misalnya ada masyarakat yang ingin ke mal. Mereka tidak perlu dilengkapi dengan STRP. Tapi di dalam penyekatan biasanya yang menjadi kontrol instrumen pengendalian adalah STRP. Nah, oleh sebab itu saat ini berdasarkan hasil kesepakatan kami di Pemprov DKI Jakarta, kemudian Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, pola pengendalian mobilitas di sisi hulu, di sisi hilir ini dilakukan perubahan. Ada 3 pola pengendalian yang dilakukan. Pertama adalah pengendalian dengan ganjil genap sehingga mobilitas warga itu terkendali. Kemudian adalah pola pengendalian dengan sistem patroli pada 20 kawasan. Dan yang ketiga adalah pola pengendalian dengan menerapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan yang signifikan pada lokasi-lokasi tertentu. Dengan 3 pengendalian mobilitas warga ini kita harapkan kegiatan pengawasan dan penanganan COVID-19 yang terintegrasi dengan kolaboratif di Jakarta itu bisa kita laksanakan dengan efektif dan efisien. Demikian Mas Erwin. Baik, Pak Kadishub lebih detail sebagai catatan bagi kami, durasi dan lokasi-lokasi pemberlakuan ganjil genap tadi, Bapak. Ya, untuk ganjil genap diberlakukan pada 8 ruas jalan saja, yaitu mulai di Jalan Jenderal Sudirman, ke utaranya adalah MH Tamrin, Merdeka Barat, kemudian Gajah Mada, Hayam Muruk, Pintu Besar Selatan. Yang ke-8 adalah Jalan Gatot Subroto. Untuk waktu, karena ini berbeda dengan penerapan kebijakan ganjil genap sebelumnya yang memindahkan kendaraan pribadi ke angkutan umum, pada masa PPKM level 4 ini kebijakan ganjil genap adalah untuk pengendalian mobilitas, sehingga waktunya itu sepanjang hari mulai jam 6 pagi sampai dengan pukul 20.00. Kita berbicara mengenai sanksi yang harus dipahami oleh warga khususnya yang masuk ke DKI Jakarta. Sanksi apa yang menanti ketika ada pelanggaran-pelanggaran? Untuk pelaksanaan ganjil genap sebagai alat pengendalian mobilitas pada masa PPKM level 4 ini, sanksi yang diterapkan adalah apabila ada kendaraan yang akan masuk ke kawasan ganjil genap, maka mereka diputar balik. Petugas sudah disiapkan pada 40 titik pada 8 lokasi kawasan yang menjadi titik masuk ke 8 ruas jalan ini dan melakukan pengawasan dari jam 6 sampai dengan jam 20.00. Sebenarnya yang kami harapkan adalah ada kesadaran masyarakat bagaimana masyarakat pada pelaksanaan PPKM level 4 kali ini tetap tidak melakukan perjalanan yang tidak penting, laksanakan pekerjaan kegiatan yang bisa dituntaskan dari rumah, jangan keluar rumah. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.